Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, di sini Pak Jana kembali senang menjumpai Anda semua. Saya akan mengajak anak-anakku sekalian, khususnya anak-anakku yang masih ada di bangku sekolah, ya, yaitu kita akan mempelajari matematika pra-KBM. Nah, apa yang akan kita pelajari? Pokok bahasan turunan. Nah, turunan ini sementara ini masih terbatas pada turunan fungsi aljabar. Nah, seperti apa? Kita coba untuk melihat tentang pengertian turunan fungsi. Di sini saya buat permisalan, ada sebuah bola yang bergerak, sebenarnya dari jauh ya, ini dari jauh bergerak pada kedudukan pertama di sini. Kemudian dari kedudukan pertama ini bergerak lagi, ada pada kedudukan kedua. Nah, ini ada perubahan apa? Perubahan jarak ya, dari kedudukan pertama ke kedudukan kedua. Ini ada jarak. Kita misalkan jaraknya adalah delta S. Nah, dari kedudukan pertama ke kedudukan kedua, bola ini memerlukan waktu tentu ya. Kita misalkan memerlukan perubahan ya, waktu yang digunakan adalah H. Nah, jadi waktu untuk kedudukan pertama kita misalkan adalah T ya. Dan waktu untuk kedudukan kedua T2, yaitu T ditambah apa ini? Waktu yang digunakan untuk bergerak dari kedudukan pertama sampai ke kedudukan kedua, yaitu adalah H. Nah, jaraknya adalah merupakan fungsi dari waktu. Maka di sini kita misalkan S1 sama dengan FT ya, dan S2 adalah sama dengan FT tambah H. Ya, paham ya? Jadi jarak itu merupakan apa? Fungsi dari waktu. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan menghitung kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata menurut pelajaran fisika bagaimana? Yaitu adalah kalau kecepatan sendiri adalah sama dengan apa? Jarak dibagi waktu. Nah, maksudnya jarak itu adalah perubahan jarak dari kedudukan pertama ke kedudukan kedua dibagi waktu yang digunakan untuk bergerak dari kedudukan pertama sampai kedudukan kedua. Itu adalah apa namanya? Kecepatan rata-rata. Nah, jadi di sini kecepatan rata-rata adalah perubahan jarak, yaitu delta S dibagi perubahan waktu delta T. Nah, perubahan jarak adalah sama dengan apa? Jarak yang ditempuh bola itu sampai ke kedudukan kedua dikurangi dengan jarak yang ditempuh bola itu sampai pada kedudukan pertama, yaitu S1. Jadi sini perubahan jaraknya adalah S2 kurang S1. Perubahan waktunya adalah apa? T2 kurangi T1. Nah, sekarang S2 itu kita ganti dengan apa? Fungsi apa nih tadi? F dari T tambah H, oke. Sedangkan S1 kita ganti dengan apa? FT. Nih. Kemudian dibagi T. T2 adalah T tambah H dikurangi T1 adalah sama dengan T. Ya oke, itu ada kecepatan apa? Kecepatan rata-rata. Oke, paham ya? Nah sekarang kecepatan sesaat kita akan cari. Sesaat itu ya pada saat itu ya. Sesaat itu ada waktunya sangat pendek sekali, sesaat. Sehingga
perubahan waktunya itu mendekati berapa? Mendekati 0. Waktunya apa di sini? Perubahan waktunya H. Jadi perubahannya mendekati 0. Ya. Baik, sekarang nilai V jadi seberapa besar? Ya, kecepatan ini, kecepatan sesaat itu dapat dituliskan V sama dengan limit, ya, karena di sini adalah mendekati 0, maka limit itu sangat dekat sekali, ya, sangat dekat sekali, sehingga ditulis limit, ya, limit dari H mendekati 0. Ya, oke. Nah, dari apa? Dari perubahan apa di sini tadi? Perubahan jarak, yaitu jaraknya apa? Jarak S2 adalah Ft tambah H dikurangi Ft dibagi H. Ini adalah kecepatan sesaat. Kalau yang sebelah kiri ini merupakan kecepatan rata-rata. Oke, dengan memperhatikan ini, konsep ini, maka akan bisa kita terapkan ini ke apa? Ke turunan, ya. Ini kan ini fungsi dari apa namanya, konsep dari turunan adalah ini. Nah, kita terapkan pada suatu fungsi, perubahan nilai suatu fungsi, ya, dibagi oleh perubahan nilai, ya, perubahan nilai. Baik, ini kita misalkan laju perubahan nilai suatu fungsi, fungsinya namanya fungsi Y sama dengan apa? Fx. Terhadap perubahan nilai X sama dengan H. Dengan H mendekati 0 disebut turunan fungsi Y sama dengan apa? Fx. Kalau kita tulis dalam bentuk formula atau rumus adalah seperti ini. F absen X, ya, turunan fungsi F, turunan pertama, ya, sama dengan apa? Limit dari H mendekati 0 dari perubahan apa atas nilai fungsi, ya kan, ini perubahan nilai fungsi dibagi perubahan nilai, nilainya nih, di sini adalah nilai apa? Nilai X, ya. Jadi H ini perubahan nilai X. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Turunan. Nah, ini dalam hal ini turunan pertama, ya. Baik, kita lanjutkan notasi atau simbol. Simbol yang digunakan kalau Y sama dengan Fx, maka turunan pertama itu ditulis dengan Y aksen, Y aksen, atau ditulis dy dx, yaitu nilai fungsi itu diturunkan pada nilai X, atau cara langsung dfx per dx. Ya, ini simbol atau notasi. Baik, sekarang kita ambil contoh. Contoh, tentukan nilai turunan dari. Nah, kita konsepnya seperti ini, ya, nanti. Ini yang kita pakai ini. Laju perubahan ini kan laju perubahan nilai fungsi dibagi apa suatu nilai dari fungsi itu, ya. Baik, contoh, tentukan turunan dari Fx sama dengan C. C ini bilangan konstan, ya, maka berapapun nilai X-nya berubah, nilai apa? Fungsi ini tidak berubah, tetap sama dengan C. Oke, ya, ini adalah nilai Fx sama dengan C, maka C-nya berubah apa? Nilai konstan, bilangan konstan, maka berapapun perubahan nilai X-nya, hasil Fx-nya tetap sama. Nah, sekarang laju perubahannya. Laju perubahan nilai Fx itu terhadap perubahan apa? Perubahan nilai X. Ditulis dengan limit H mendekati 0. Ya kan, ini kan perubahan nilai X-nya H. Sama dengan apa? Limit H mendekati 0 dari Fx tambah H dikurangi Fx. Ini apa? Yang atas ini namanya perubahan nilai fungsi. Yang bawah namanya apa? Perubahan nilai X, ya.
variabel X. Oke, nah fx sama dengan apa? C. Fx tambah H juga sama dengan C, maka diperoleh apa? F absen X sama dengan limit H mendekati 0 dari C kurang C per H. C kurang C apa? Karena itu suatu nilai, besarnya sama tentu apa? 0. Yang bawah ini ada bilangannya, cuma mendekati 0 saja, ya, sangat kecil sekali. Maka didapatkan F absen X sama dengan apa? Limit H mendekati 0, yaitu adalah 0 per H, ya. H mendekati 0 sama dengan apa? Sama dengan 0. Jadi turunan pertama dari suatu fungsi konstan, ya, adalah sama dengan 0. Baik, sekarang kita berlanjut. Contoh berikutnya, biar lebih oke. Tentukan turunan dari apa ini? Nah, nomor 2, fx sama dengan x. Nah, kita coba nih, fx sama dengan x. Berarti fx tambah h sama dengan x tambah h. Ya, oke. Baik. Sekarang hasilnya f absen x-nya berarti sama dengan apa? Limit h mendekati 0 dari apa? Dari ini. Dari fx tambah h kurangi fx. Fx tambah h sama dengan apa? Sama dengan x tambah h, sedangkan fx sama dengan apa? X. Sehingga diperoleh f absen x sama dengan limit h mendekati 0 dari x tambah h dikurangi x dibagi h. Hasilnya limit h mendekati 0 dari h per h. H per h berarti apa? Meskipun itu kecil nilainya, ya, hasilnya adalah berapa? Adalah 1, ya, karena ini tidak sama dengan 0 tapi hanya mendekati 0, ya. Jadi f absen x sama dengan 1. Sekarang contoh berikutnya, contoh 3, fx sama dengan x kuadrat, maka fx tambah h berarti sama dengan x tambah h pangkat 2, ya, gitu ya. Nah, ini pangkat 2 apa hasilnya? Hasilnya adalah suku pertama kuadrat ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah suku kedua kuadrat, ya. Nah, sekarang kita kurangi dengan fx-nya. Apa hasilnya? X kuadrat kurangi kuadrat habis, ya, sehingga masih apa? 2x h ditambah h kuadrat. Itu adalah apa? Adalah fxh dikurangi fx, ya, 2xh ditambah h kuadrat. Nah, sekarang ini kita bagi dengan h mendekati 0. Jadi limitnya, ya, f absen x sama dengan limit dari h mendekati 0 dari apa ini? Nah, ini kan rumusnya seperti ini, kita pakai masih x tambah h kurangi fx bagi h. Fx tambah h dikurangi fx sama dengan apa? Ini nih, 2xh ditambah h kuadrat. Jadi f absen x sama dengan limit h mendekati 0 dari 2h ditambah 2xh ditambah h kuadrat dibagi h. Apa yang sama? Pembilang dan penyebut bisa kita bagi dengan h. Nah, maka hasilnya apa? Limit h mendekati 0 dari 2x tambah h. H-nya adalah mendekati 0. Karena sangat kecil sekali, maka tidak dianggap 0, ya. Jadi tidak diperhitungkan lagi, sehingga hasilnya apa? Limit 2x tambah h dengan h mendekati 0, maka hasilnya sama dengan apa? 2x tambah 0 sama dengan 2x. Oke, itu x kuadrat. Oh, ya, sekarang lanjut.
Contoh berikutnya, tentukan turunan dari, nah yang keempat, fx sama dengan x pangkat 3. Nah ini turunannya fx sama dengan x pangkat 3. Kita cari f x tambah h pangkat 3. Kan ini. Jadi untuk fx tambah h sama dengan x tambah h pangkat 3. Ini dipangkatkan 3. Hasilnya adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat h ditambah 3xh kuadrat ditambah h pangkat 3. Ya, nanti kalian coba dicek ya. Ini dikuadratkan dulu. Kalau sudah, ya jadi x tambah h itu dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan apa? X tambah h lagi. Hasilnya tentu ini. Nah, sekarang ini kita kurangi dengan fx, yaitu sama dengan x pangkat 3. Kurangkan x pangkat 3, kurangi x pangkat 3 habis. Sehingga fx tambah h dikurangi fx sama dengan 3x kuadrat h ditambah 3xh kuadrat tambah h pangkat 3. Ya, nah sekarang kita lanjut. Turunannya menjadi limit h mendekati 0 dari, ya ini rumusnya tadi, fx tambah h kurangi fx per h. Fx tambah h kurangi fx apa adalah 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat ditambah h pangkat 3. Terus dibagi h. Nah, itu sekarang dibagi h semua. Ya, maka hasilnya apa? Ya, hasilnya limit h mendekati 0 dari apa? 3x kuadrat ditambah 3h, ya, 3xh. Ya, ini masih ada satu x-nya di sini ya. Kemudian dibagi ini h, dibagi h kuadrat. Ya, oke. Baik, ini kita perbaiki dulu. Sebentar saja. Mana tadi? Ini dia. Ini dia, ini ada x-nya masih ya. Nah, ini masih ada x-nya di sini. Oke. Ya. Jadi ini hasilnya sama dengan apa? 3x kuadrat tambah 3x kali 0 ditambah 0 kuadrat. Ini kan 0 nih ya kan? 0. Jadi hasilnya sama dengan apa? 3x kuadrat. Itu untuk apa? X pangkat 3 ya. Fx untuk x pangkat 3 hasilnya adalah 3x kuadrat. Sekarang contoh yang kelima. Fx sama dengan x pangkat 4. Nah, kalau fx tambah h tentu x tambah h pangkat 4. Hasilnya ini. X pangkat 4 ditambah 4 x pangkat 3h ditambah 6 x kuadrat h kuadrat tambah 4x h pangkat 3 ditambah h pangkat 4. Kalau ini kita kurangkan dengan apa? Fx yaitu sama dengan x pangkat 4. Hasilnya adalah, nah ini hasilnya apa? 4x pangkat 3 h tambah 6x kuadrat h kuadrat tambah 4x h pangkat 3 tambah h pangkat 4. Nah sekarang nilai turunannya adalah limit dari ini. Kita isikan ini, kita substitusikan ini. Ini kita substitusikan kemari, maka didapatkan apa? Nah, f absen x sama dengan limit dari ini, kita ganti ya. Jadi ini yang pembilangnya kita ganti ini.
Sudah kita kurangkan ya. Ya, sekarang bagi H. Hasilnya apa? Nah, ini ada yang bisa disederhanakan. Maka didapatkan limit H mendekati 0, 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat H tambah 4x H kuadrat tambah H pangkat 3. Sekarang hanya diganti 0. Nah, kalau hanya ganti 0 maka hasilnya tinggal apa? 4x pangkat 3. Oke, dari contoh 1, 2, 3, 4, dan 5, maka bisa kita ambil suatu kesimpulan sekarang. Kesimpulannya seperti ini, kita dapatkan rumus. Untuk yang pertama, untuk fx sama dengan c turunannya adalah 0. Yang kedua, untuk fx sama dengan x turunannya adalah 1. Untuk yang ketiga, fx kuadrat turunannya adalah 2x. Berikutnya yang keempat, untuk fx sama dengan x pangkat 3 turunannya 3x pangkat 2. Untuk berikutnya fx pangkat 4 sama dengan f pangkat 4. fx sama dengan x pangkat 4 turunannya adalah 4x pangkat 3. Oke, ada keteraturan dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ada keteraturan kah? Coba perhatikan. Ini ya jadi 1. Ini jadi 2 kali x pangkatnya kurang 1. Tadi pangkat 2, sekarang pangkat 1. Ini jadi 3x. Nah, dari x pangkat 3 jadi 3x. Pangkatnya kurang 1. Dari x pangkat 4 jadi 4x. Pangkatnya jadi pangkat 3 kurang 1. Jadi kalau begitu bisa kita simpulkan kalau fx sama dengan x pangkat n maka turunannya jadi apa? N kali x pangkatnya berapa? Kurang 1. Jadi n kurang 1 pangkatnya. Ya, seperti itu. Oke, sekarang sudah kita dapatkan rumusnya kalau fx sama dengan x pangkat n maka turunannya adalah turunan pertama ya. Dari x itu sama dengan apa? N kali x pangkat n kurang 1. Oke, sekarang kita cobakan di sini. Ada latihan, ada latihan dicoba ya. Mungkin ada beberapa yang bisa kita jawab nih. Atau kita bahas nanti berikutnya Anda sendiri yang mencoba. Ini adalah fx ya, yang D ya, yang D yang pakai pecahan ya. Pangkatnya pecahan. Fx sama dengan x pangkat 5/3. Kita cari turunannya ya. Kita gunakan rumus ini. Ya, maka f absennya sama dengan apa? 5/3. Ini pangkat ya, sebagai pengalih sekarang. Kalikan x, pangkatnya kurang 1. 5/3 kurang 1. Kalau 5/3 kurang 1, nah ini pengurangnya ini kita jadikan apa? Karena pecahan ini 3/3 ya, maka menjadi 5x. Nah, 5/3, x pangkat 5/3 kurangi 3/3. Pembilang kurangi ini, jadi hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 5/3 x pangkat 3, 2/3, karena 5 ini dikurangi 3. Ini penyebutnya tetap ya. Oke. Nah itu hasilnya. Oh, ada lagi. Baik, ini baik hati ya. E apa? Nah, cari turunannya. Fx sama dengan akar pangkat 5 dari x pangkat 3. Nah, dalam bentuk akar seperti ini maka ditulis dalam bentuk apa? Pangkat pecahan. Jadi apa? Ingat kalian kah? Ya, ini sama dengan x pangkat 3/5. Jadi ini pangkat akarnya sebagai penyebut, ini pangkatnya sebagai pembilang ya, pembilang dari pangkat maksudnya.
Nah, kalau sudah seperti ini, maka hasilnya apa? Turunannya adalah 3/5 X pangkat 3/5 kurangi 1. Ya, gitu ya. Oke, ini hasilnya 3/5 X pangkat berapa ini, penyebutnya samakan ya, 1/5/5 ya. Jadi minus ya, ini 3 kurangi 5 minus ya pangkatnya ya, minus 2/5 ya, ini pengalinya tetap ya. Oke ya, kalau ditulis dalam bentuk pangkat positif maka ini X harus ditulis di mana? Sebagai penyebut ya, di bawah. Ada yang kurang ditulis nih tadi ya, coba kita perbaiki sebentar. Ada kurang tulisan ya, ada kurang tulisan ini di sini. Oh, di sini ya. Oke, kita kopikan nih, F absen X, kurang tulisan F absen X. Nah, di sini sudah F absen X ya, harus ditulis ini. Oke. Ya, seperti itu. Baik. Nah, berikutnya apa berikutnya? Jadi ini sudah kita kasih contoh, ada beberapa sudah kita kerjakan. Nah, tentu sisanya ya, sisanya adalah menjadi latihan untuk Anda semua. Baik, sampai di sini anak-anak sekalian. Yang belum pernah subscribe silakan untuk subscribe, like, dan share ya ke teman-temannya. Sampai di sini nanti akan kita lanjutkan pada bagian-bagian berikutnya ya. Oke, tentu menarik, ini hal yang baru bagi Anda semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terus kunjungi Bimbel Matematika SMK dan SMP. Sampai jumpa.